Misalnya kita di sini akan membuat array dengan ukuran atau panjang array-nya itu 7. Nah, kita nih mau ngisi si array ini. Oke, ini tipe guys. Si array ini punya isi. Kakak di sini mau ngisi misalkan kayak tadi nih nama-nama apa namanya? Oke, yang gampang aja kali ya. Nama-nama huruf aja deh, alfabet gitu atau apa ya? Angka aja deh. Misalkan di sini isinya indeks pertama 2. Terus mau diisi 4, 6, 8. Ya, ini udah diisi nih. Kita punya array dengan tipe data integer. Dia panjangnya adalah 7, di mana isinya itu indeks pertama 2, lalu indeks ke 0 itu 2, indeks pertama itu 4, indeks kedua itu 6, dan indeks ke 4 itu 8, dan seterusnya nih teman-teman. Kemudian kita cetak deh. Kita pakai perulangan aja. Oke, di sini kita pakai perulangan untuk manggil indeks keberapa, terus nanti dia bakal munculin nilai dari nilai dari dalam indeks itu. Oke, sekarang coba kita compile, kita execute. Latihan 1. Oke, ini ada error sebentar. Izin menjawab. Iya. Itu tadi kode yang sebelumnya udah benar, cuman bedanya itu kakak deklarasi array dipanggilnya ar. Oh iya betul. Oke. Terima kasih teman-teman udah bantu. Tadi siapa namanya? Bintang kak 005 NIM-nya.
Oke, makasih. Aduh, tadi, nah. Oke, coba kita. Nih, teman-teman, sekarang udah bisa dijalanin, kita bisa kita run. Sini kita mengisi si Ray ini dengan indeks 7 dengan isinya 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kenapa di sini 0 sampai 6 karena seperti yang tadi sudah Kakak bilang kalau dalam array itu indeksnya mulai dari 0 gitu. Jadi dia di sini hanya sampai 6. Nah, di sini dia akan memunculkan kalau 0 itu isinya 2, indeks ke-1 itu isinya 4, indeks kedua itu isinya 6, indeks ketiga itu isinya 8, indeks keempat itu isinya 10, indeks kelima itu isi 12, dan indeks keenam itu isinya adalah 14. Nah, di sini kita panggil dengan perulangan for. Teman-teman mungkin udah belajar kali ya di pemrograman deklaratif atau di dasar-dasar pemrograman sebelumnya gimana cara mendeklarasikan si looping ini. Di sini kita tulis in-nya sama dengan 0, i kurang dari 7, dan kita pakai i plus plus. Teman-teman ada masih ingat i plus plus ini apa? Ada yang bisa jawab lagi? Buat menambah, Kak. Ya. Increment, Kak. Ya, jadi dia akan terus bertambah gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita cetak menggunakan cout. Cout indeks keberapa, lalu kita panggil nih si i-nya ini tadi, kemudian kita panggil si array-nya dengan isi dari atau indeks dari si yang tadi kita isi itu. Nah, setelah kita cetak, hasilnya kan seperti ini. Gitu, teman-teman. Teman-teman ada yang udah nyoba belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Ada yang mau coba jelasin lagi nggak, teman-teman? Tadi yang bantuin kakak itu siapa namanya? Bintang ya? Bintang ini berapa tadi? Iya, Kak, bintang 005. Nah, 5. Untuk yang tadi jawab increment sama i plus plus tadi itu siapa ya? Kayaknya ada 2 orang deh. Saya, Kak. Saya, Kak. Siapa namanya? Berapa dinnya? 023, Kak. Oke, satu lagi? 009. 029. Oke. Tadi, Enggak, 009, Kak. Udah sih itu. bener ya? 009, Kak. Oh, udah ya tadi ya. Oke, berarti Iya, ini oke. 2 kali. Oke, teman-teman, ada yang mau coba presentasiin untuk pemrograman array sederhana ini? Kakak butuh 3 orang deh kayaknya. Ada yang mau? Oke, Amalia Damayanti Saini. Mau. Oke, mungkin Amalia bisa share screen, belum bisa di ini ya. Untuk host Ananda Rahmawati, Kananda bisa tolong dijadiin ke host dulu untuk Amalia Damayanti. Sebentar, Kak, saya ganti ke laptop soalnya saya pakai HP. Oke. Array. Untuk Kananda, halo Kananda. Ini langsung dijelasin apa gimana, Kak? Iya, untuk Kananda bisa Lalu kita out untuk menampilkan outputnya, di outputnya itu indeks keberapa, lalu kita
tampilkan angka dari si array itu berapa. Lalu kita kasih dia, lalu kita return 0, terus di apa namanya di run, terus nanti outputnya keluar kayak gini. Itu aja sih Kak penjelasan dari saya. Oke, sampai sini teman-teman mungkin ada yang mau ditanya? Oke, Jelas Kak. oke, kalau gitu terima kasih Malia Damayanti. Sama-sama Kak. Ini berapa ya, Malia Damayanti? Minnya 002 Kak. Oke, terima kasih. Oke, sebentar teman-teman. Share screen, saya udah kelihatan belum ya? Belum Kak. Udah Kak. Kak. Sudah Kak. Oke. Oke, tadi kan kita udah nyoba ya, gimana cara kita mau manggil isi dari si array itu. Nah, sekarang kita mau coba nih, kalau misalkan kita mau manggil si isi array-nya tapi cuman berapa aja gitu. Misalkan kita mau manggil isi array indeks ke-3 atau misalkan indeks kedua gitu. Nah, di sini tadi kan kita pakai perulangan ya teman-teman, karena kan itu dia akan terus bertambah gitu kan. Dia looping terus gitu. Secara otomatis lah. Nah, sekarang kalau misalkan kita nih mau manggil salah satunya aja, kita tinggal masukin nih array berapa yang mau kita panggil dengan pakai tanda kurung siku seperti ini. Misalnya kita mau manggil indeks ke 0 lah. Nah, maka nanti dia akan muncul muncul seperti ini. Indeks ke 0 adalah 2 gitu. Jadi kita manggilnya dengan cara menggunakan kurung siku lalu diisi dengan indeks keberapa yang mau kita panggil. Nah, sekarang kita masuk ke lanjutannya mungkin ya, untuk mengubah nilai dari si array-nya ini. Mungkin untuk Kak Takia. Halo Kak Takia. Halo Kak Takia.
Suara saya kedengar nggak ya teman-teman? Masuk Kak. Masuk Kak. Dengar Kak. Oke, Kak Takia, mana nih Kak Takia? Halo Kak. Mungkin Kak Takia bisa langsung masuk aja, Kak Takia. Oke, karena Kak Takia mungkin ada kendala ya, jadi bisa langsung Kakak serahin ke Bang Fadil. Halo Bang Fadil. Halo. Ya, gimana Bang Fadil? Bisa langsung dilanjut? Oke oke. Oke. Oke, bentar ya. Aku share screen. Ya. Oke. Buat teman-teman sebelum aku lanjut nih. Buat teman-teman ada yang ini Kak mau bantu aku gimana caranya? Ntar yang bisa bantu dapat poin plus 10 15 deh. Cara Ada yang apa? mau? Tadi kan sama Kak Laras baru ini ya apa kalian apa tuh namanya si out array doang kan, jadi inputannya udah dimasukin terus di indeks ke berapa udah di apa sih namanya udah udah diisi nilainya. Nah sekarang kita buat array yang 2 dimensi. Array 2 dimensi. Array 1 dimensi tapi yang dinamis. Halo? Ada yang mau bantu? Bentar Bang, ingat-ingat dulu Bang. Halo? Gimana?
Nggak ada nih. Ngangkus poinnya nih, plus 15. Izin Kak, saya boleh untuk menjawab. Siapa itu? Anissa Kak. Oh, oke, gimana caranya? Tapi program yang saya buat ini udah ada Kak. Saya tinggal ngejelasin ulang. Oh, mau share screen? Oke, Iya Kak, bisa. silakan. Untuk Kananda bisa jadiin Anissa co-host. Halo Kananda. Ya, halo. Tadi siapa ya? Anissa, Kak. Anissa Zahir. Iya, benar-benar. Halo, Anissa mana? Cek. Suara aku masuk nggak? Masuk Kak. Oh iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Zahir, NIM 2021 31025. Untuk membuat program array satu dimensi yang secara dinamis, sebelumnya kita buat program include IOStream using namespace std, terus integer main sebagai main utamanya. Selanjutnya kita masukkan tipe data integer dengan nama variabelnya itu array, di mana dia menampung di sini ada 7 array. Selanjutnya integer nilai dicari, nama variabelnya nilai dicari dengan tipe data integer. Selanjutnya
dengan tipe data string, nama variabelnya status sama dengan belum ketemu. Cout akan menampilkan mencari nilai pada array. Selanjutnya, program akan menampilkan isi dari array. Program ini akan menampilkan isi dari array tersebut, di mana kita melakukan perulangan for dengan tipe data integer, i sama dengan 0, i kurang dari 7, i increment. Selanjutnya, cout akan menampilkan isi indeks ke i, di mana ini adalah indeksnya. Selanjutnya, program tersebut akan memanggil array, di mana i ini sebagai indeksnya. Selanjutnya, program akan menampilkan masukan nilai yang akan kita cari. Maka di sini sin nilai dicari. Selanjutnya akan melakukan perulangan for, di mana tipe datanya integer, i sama dengan 0, i kurang dari ini 7. Di sini i increment dengan di mana di sini if jika array dari indeksnya sama dengan nilai yang akan kita cari, akan menampilkan nilai yang dicari ditemukan di indeks ke ini, indeks yang akan dipanggil ini. Selanjutnya statusnya, jika nilai yang dicari itu ada pada indeks array-nya, maka yang akan tampil adalah ketemu. Sedangkan jika nilai array yang akan kita cari tidak ada pada array tersebut, maka status atau tampilan yang akan tampil di program itu belum ketemu. Coba kita compile. Misalkan nilai yang akan kita cari itu adalah angka 5. Nilai yang dicari 5 ditemukan di indeks keempat. Kenapa di indeks keempat? Karena indeks tersebut dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika semisalnya indeks yang tidak kita run lagi, compile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya masukkan nilai yang dicari. Nilai yang angka dicari ini tidak terdapat dalam array dari 1 sampai 7. Misal kita masukkan angka 8. Angka 8 tersebut tidak ada dalam array. Maka nilai yang dicari angka 8 ini maka akan muncul di program tidak ditemukan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke, halo, suaranya masuk. Halo, cek. Masuk gak suaranya? Masuk, Kak. Oke, sorry ya. Dari tadi ke pental terus nih jaringannya kurang bagus. Oke, terima kasih pada Anissa. Oh ya, tadi kalau nggak salah outputnya itu nggak kelihatan ya teman-teman? Apa sama aku aja? Soalnya tadi aku nggak ngeliat outputnya sih. Teman-teman kelihatan nggak tadi outputnya pas di compile, pas di run? Nggak kelihatan kok, saya juga. Nggak kelihatan ya? Enggak kok. Oke, buat Anissa, nanti untuk outputnya yang berhasil dicoba, apa tuh yang ketemu sama yang nggak ketemu tadi dikirim ke grup aja ya. Jadi biar teman-temannya bisa lihat outputnya. Halo Anissa, gimana? Oke.
Oke. Dari tadi Anissa, NIM-nya berapa? NIM-nya 025 Kak. Bentar ya. 25. 19. Oke, lanjut tadi sebenarnya aku mau ngetes kalian aja. Kalian masih ingat nggak sama program array dinamis tuh? Oke, selanjutnya dari yang lanjutin Kak Laras tadi, kita masih di satu dimensi dan masih statis. Nah, untuk yang sekarang, aku izin share screen-nya. Nah, di sini tuh ada array untuk merubah value atau merubah nilai dari array-nya. Nah, jadi oke, kita ulang aja ya. Nah, jadi tuh apa namanya? Pertama kita masuk, kita buat fungsi main dulu. Nah, habis itu di sini kita deklarasiin untuk array-nya. Ini kita isi berapa ya? Mana deh? Lalu kita isi halo, cek. Halo, tes. Masuk gak suaranya? Masuk bang. Oke. Sorry, kepental lagi. Bentar ya. Oke, jadi di sini kita isi karakter aja nih. Nah, habis itu misalkan di sini kita isi huruf A, terus B, C, B, 1, 2, 3, 4, 5, pas. Nah, itu kita panggil array
Eh, berapa ya? Nah, eh, kalau misalkan aku buat kayak gini, nanti yang ke si out itu apa? Indeks ketiga. Isinya yang keluar nanti ke si out? Isinya yang C bang. Yang D, Yakin Bang. bang? D. Yang Ya D. apa D? D bang. D, D. D. D bang. D bang. D bang, salah bang. Oke, C bang. D. Saya coba compile. Nah, kelihatan nggak sama teman-teman si out-nya? Kelihatan, Bang. Halo? Kelihatan nggak? Ini udah aku compile. Kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, jadi itu yang kasih out itu D. Jadi tadi siapa yang bilang D? Nah, diingat lagi, indeks array itu dimulai dari 0. Jadi A itu masuknya ke 0. A0, B1, C2, D3, E itu 4. Jadi di sini walaupun di sini parameternya atau batasnya kita kasih 5, tapi nanti kalau kita pakai array itu hitungnya 4. Soalnya kenapa? Dimulai dari 0 balik lagi. Nah, jadi diingat-ingat lagi ya tadi yang masih salah-salah. Nah, terus kalau misalkan pertanyaannya gini, aku mau ngubah nilai D ini, nilai ke array ketiga ini atau huruf keempat ini aku mau ngubah jadi huruf Z. Itu caranya gimana? Ada yang tahu gak? Halo? Ada yang tahu gak cara ngerubah nilai dari array itu? Dirubah jadi apa, Bang? Misalkan mau aku rubah jadi huruf lain deh. Kan ini huruf D. Terserah deh mau pokoknya dirubah hurufnya. Jadi huruf I, huruf G, H, Z, B atau huruf lain. Tadi siapa yang bilang? Saya bang. Oke, Bintang, gimana caranya? Kita ambil indeksnya dulu sama nama variabel array-nya. Oke, bentar, gimana? Nama variabel array-nya sama indeksnya. Nama variabel array ARR, terus Indeksnya misal indeks ke berapa? indeks Misal ke si C ini kan indeks kedua. oke. Nah, terus sama dengan variabel baru yang pengen kita gantikan. Dengan variabel baru, value baru. value baru, terus Ya, misal kita ganti jadi Z gitu. jadi Z ini. Quotes-nya satu aja, quotes-nya satu. Oh, oke. Ya, Z gini. ya titik koma. Terus kita run. Ya, tapi nggak akan nampil karena indeks kedua ini nggak dipanggil. Oke, berarti di sini kita panggil kedua ya. Iya. Ya, sip. Keubah ya. Oke, buat teman-teman udah paham sampai sini cara ngerubah nilai array? Oke, lanjut. Nah, kalau misalkan out-nya aku taruh di sini. Yang nanti yang outputnya itu yang keluar apa? C apa Z? C, Bang. Harusnya Siapa C, tuh? Bang. Bintang lagi. C. Ya, tadi yang kedua siapa? Wayan. Oke, Wayan. Kita coba ya. Oke, betul, C. Oke, selain Bintang sama Wayan, buat teman-teman yang lain, ada yang tahu nggak kenapa ke si out-nya C? Kan padahal di sini array indeks kedua udah dirubah, Bang. Kok outputnya masih C sih? Gitu. Karena nampilinnya sebelum dirubah, Bang. Siapa tuh? Adi, Bang. Adi.
Kenapa Iya. tadi jawabannya? Karena nampilinnya sebelum dirubah. Nampilinnya sebelum dirubah. Barisnya gitu ya? Iya. Oke. Betul kata Adi juga. Jadi buat teman-teman yang lain, diingat ya. Jadi kalau misalkan program itu dibaca dari terutama yang kita bahas ini adalah Dev C++. Jadi itu dia baca program itu dari baris 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berurut ya dari atas ke bawah. Jadi kalau thank you. Halo, cek. Sorry. Nah, jadi yang aku bilang tadi, programnya itu baca dari atas ke bawah. Jadi kalau misalkan kita manggil si out-nya di atas atau sebelum kita ngerubah nilainya, ya yang kebaca sebelum dirubah. Soalnya kita nempatinnya tuh di sebelum kita ngerubah nilai. Kalau misalkan kita naruhnya di bawah, misalkan kita naruhnya di bawah sini, nah itu apa tuh namanya, dia manggilnya akan yang sudah dirubah. Main dulu. Nah, jadi dia akan berubah. Yang pertama yang kepanggilnya itu C, lalu yang kedua itu yang kepanggil Z. Oke, sampai sini buat teman-teman ada pertanyaan? Jelas bang. Oke, kalau jelas, kalau nggak ada pertanyaan, coba. Sekarang jam berapa sih? Oke, baik, kalau sampai sini nggak ada pertanyaan, seharusnya sama function ya. Mungkin nanti functionnya kita buat laporan aja. Kalian masih ingat kan tentang function kan? Di semester kedua di apa sih? Sekarang namanya apa sih? Pemrograman deklaratif kan udah dipelajarin. Iya ya. Jadi nanti untuk laporannya itu, untuk laporan teorik. Halo Kak Laras Nanda Katakia. Kak Laras, halo. Oke, untuk laporannya mungkin nanti kita lihat yang teori ada apa enggak, tapi terutama yang praktek dulu. Tes, halo, suara saya kedengar nggak? Halo, tes. Masuk Kak Laras. Iya, gimana Bang Fadil? Ini tinggal 10 menit lagi ya, jadi kita jelasin tentang laporan aja kali ya. Baru array sih, function belum masuk. Nanti functionnya dibuat laporan aja. Halo? Iya, Bang Fadil, suaranya kurang jelas, Bang. Gimana? Bentar, ganti tethering dulu. Halo, cek. Ya, udah masuk Bang Fadil. Nah, kan kita baru sampai array nih, terus ngeliat waktu juga udah 10 menit lagi. Mungkin yang fungsinya dibuat laporan aja kali ya? Iya, buat laporan aja nanti minggu depan dibawa pas sebelum masuk ke lab kita
dikumpulin. Untuk teorinya mungkin nanti ada sedikit lah ya laporan untuk teori. Untuk laporannya mungkin nanti akan ditulisin di grup aja kali Bang Fadil. Nanti, oh iya ini bukan tim ya. Ya, nanti untuk soal laporan teori dan soal laporan praktikumnya bakal kita kirim di grup. Jadi nanti kalian tulis tangan pakai tinta biru. Untuk outputnya kalian print aja. Terus kalian tempel di laporan kalian. Nah, untuk laporan itu ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak soal format laporan ataupun bentuknya gimana, mapnya apa gitu? Bang, laporan praktikumnya itu yang barusan dijelasin kan? Kenapa? Suaranya kecil ya? Di aku aja apa? Sama Bang, kecil Bang. Oke. Halo, Gimana? tes. Yo, masuk. Laporan praktikumnya yang barusan dijelasin kan? Ya. Untuk array sama function. Function kalian udah kan pasti pemrograman deklaratif. Saya masih dasar-dasar aja sih kita singgung. Mungkin nanti untuk detail laporannya bakal kita tulisin di grup WhatsApp ya teman-teman. Jadi grup WhatsApp-nya bisa dilihat nanti ya. Oke Kak. Oke, tadi Amalia gimana? Masih ada pertanyaan nggak? Amalia Damayanti. Enggak, Kak, udah, Bang. Makasih. Buat teman-teman yang lain? Sama-sama. Aman Bang. Aman. Ya, diingetin lagi ya. Jadi nanti yang covernya itu di print aja semuanya. Nanti untuk nomor PC kalian aku fotoin. Kalau misalkan ada yang lupa nomor PC kalian itu berapa aja, nanti aku fotoin, aku kirim ke grup. Nah terus ingat yang ditulis tangan itu di bagian laporan keberapa. Yang ditulisnya itu misalkan laporan lab strip. Nah lab stripnya itu masih kalian ketik. Jadi nanti lab strip itu sisanya kalian kosongin. Terus tanggal pengumpulan juga kalian kosongin aja. Nanti itu baru ditulis tangan. Untuk cover semuanya ditulis tangan. Tulis tangan. Untuk cover semuanya diketik. Oke, sampai sini jelas? Jelas Bang. Oke, terima kasih. Dari kenapa? Yang nama NIM itu semua diketik, bukannya kemarin Ya, ketik. disuruh tulis tangan ya Kak? Ketik aja. Sebelumnya aku kira tulis tangan ya, cuman pas aku tanya lagi ke teman-teman yang lain, katanya diketik aja. Untuk itu yang ditulis tangan cuma laporan keberapa sama tanggal pengumpulan. Emang udah dibuat ya? Iya, sudah sih Kak. Oh, nggak apa-apa. Diketik aja lagi, nggak apa-apa. Sebelumnya kan udah aku kirim di grup ya kalau nggak salah penjelasannya tuh. Belum masuk grup apa gitu. Gak apa-apa sih di ini aja, dibuat lagi terus diketik. Oke, dari Kalara Anda masih ada tambahan nggak? Halo. Oke, kalau nggak ada, mungkin aku tutup aja. Terus hari ini, kasih semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Makasih Bang. Makasih, Kak. Oke Bang.